Sebelum menuju kepada kesimpulan, kami akan menjawab pertanyaan praktikum terlebih dahulu. Yang pertama, dalam percobaan ini, variabel manipulasi atau variabel bebas dalam praktikum ini adalah HCl, NaOH, pH asam basa, serta suhu panas dan dingin. Variabel responnya atau terikat banyaknya gelembung gas dan nyala bara api. Variabel kontrol yaitu ekstrak hati, ekstrak daun pepaya, dan H2O2. Dalam praktikum ini, tabung yang menghasilkan gelembung gas paling banyak yaitu tabung E dalam perlakuan suhu dingin 5 derajat Celcius dan tabung netral dalam ekstrak hati. Gas yang dihasilkan dari reaksi pada praktikum ini adalah O2. Hal ini dapat dibuktikan dengan nyalanya bara api ketika mendekati gelembung gas. Oksigen memiliki sifat mudah terbakar sehingga dapat diindikasikan gas yang terbentuk adalah oksigen. Reaksi dalam praktikum ini adalah H2O2 yang dipacu oleh enzim katalase menjadi O2 dan H2O. Selanjutnya, semakin banyak gelembung berarti semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Begitu pula dengan nyala api yang semakin besar. Selanjutnya, fungsi enzim katalase dalam percobaan ini yang terdapat dalam ekstrak hati dan ekstrak pepaya adalah untuk mempercepat reaksi penguraian peroksida menjadi air dan oksigen. Penguraian peroksida ditandai dengan timbulnya gelembung. Dalam dasar teori, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase adalah suhu dan pH. Enzim bekerja optimal pada pH netral yaitu 7 dan enzim bekerja optimal pada suhu 35 sampai 55 derajat Celcius. Semakin tinggi dan rendahnya suhu akan merusak enzim. Selanjutnya, hidrogen peroksida atau H2O2 dalam sel hidup terbentuk dari proses sisa metabolisme aerob yang merupakan produk sampingan yang tidak diinginkan dan berbahaya bagi tubuh. Jika dalam tubuh terdapat banyak hidrogen peroksida, akibatnya dapat menimbulkan beberapa gejala seperti sakit tenggorokan, batuk, pusing, mual, sesak napas, bintik putih, kemerahan di kulit, kulit terbakar, penglihatan kabur, luka bakar dalam yang parah, dan sakit perut. Selain di sel hati, enzim katalase dapat ditemukan pada darah, sumsum tulang, membran mukosa, dan ginjal. Pada tumbuhan, enzim katalase banyak ditemukan di daun pepaya. Selain enzim katalase, beberapa enzim yang membantu dalam proses metabolisme yaitu enzim oksidase, enzim hidrase, enzim dehidrogenase, enzim transfosforilase, enzim karboksilase, enzim desmolase, dan terakhir enzim peroksida. Selanjutnya, cara kerja enzim yaitu bereaksi dengan molekul substrat guna menghasilkan senyawa melalui reaksi kimia organik yang memerlukan energi aktivasi lebih rendah. Sifat enzim adalah sebagai katalisator menuju reaksi. Enzim terdiri dari dua komponen, yakni bagian apoenzim dan bukan bagian dari protein gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Sedangkan gugus prostetik adalah gugus yang tidak aktif. Kesimpulan praktikum yang dapat kami ambil adalah cara kerja enzim katalase dipengaruhi oleh suhu dan pH, walaupun dalam praktikum ini perbedaannya tidak signifikan. Pada percobaan ekstrak daun pepaya, sudah terjadi perbedaan yang sangat signifikan, namun terdapat kejanggalan. Pada praktikum tabung dengan kondisi dingin yang menghasilkan gelembung lebih banyak dibandingkan tabung netral. Tetapi, tabung kondisi dingin ini tidak memunculkan bara api. Sementara, pada percobaan ekstrak hati, tabung B, D, dan E tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan tabung A. Kejanggalan hasil praktikum yang tidak sesuai teori dan juga perbedaan yang kurang signifikan kami asumsikan dalam kesalahan praktikum diantaranya tabung kondisi panas masih kurang panas untuk merusak enzim. Kemudian, pencucian tabung reaksi setelah digunakan pada satu saat percobaan kurang bersih. Dan kemudian masih ada tahapan praktikum lain yang mungkin kurang dilakukan secara teliti. Terima kasih telah menonton.